Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, peringatan arwah semua orang beriman yang disiarkan secara langsung dari Gereja Santo Yakobus, Paroki Kelapa Gading, Jakarta. Bagi umat yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming, diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dengan sungguh-sungguh mengucapkan doa-doa dan merespon ucapan pastor sebagaimana layaknya hadir secara fisik. Saudara, sekarang marilah kita berdoa Malaikat Tuhan dari Puji Syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sore ini akan diadakan secara konselebrasi dengan selebran utama Pastor Albertus Hendaryono. Intensi perayaan Ekaristi sore ini adalah untuk mendoakan arwah yang nama-namanya ditampilkan dalam layar berikut ini.
Saudara, marilah sekarang kita mengawali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Jikalau Gandum, puji syukur nomor 715. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Putranya besertamu. Dan bersama rohmu. Para ibu, bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Bersama petang hari ini kita berkumpul karena Tuhan berkenan mengumpulkan kita, diundangnya untuk merayakan misteri iman, karya keselamatan anugerah Tuhan bagi kita dalam Ekaristi Kudus yang bersama-sama mengajak kita mengenangkan, berdoa, memohon dan juga mengucap syukur atas segala teladan baik saudari-saudara kita yang telah berpulang mendahului kita. Dalam kesempatan Ekaristi pada malam hari ini, kita juga akan berdoa untuk semua saudari-saudara kita yang telah berpulang. Mari kita bawa mereka itu ke hadapan Tuhan, sebagaimana Tuhan mengatakan di dalam Injil hari ini, seorang bapa selalu menunggu kepulangan anak-anaknya, maka gembala yang baik selalu mencari mereka yang hilang. Yang akan ditekankan adalah sikap Bapa yang selalu berkata, rumahku adalah rumahmu. Kita diajak di dalam semangat pertobatan sebagai anak, kemudian berani mengatakan, dosaku kuserahkan padamu dalam semangat pertobatan. Dalam semangat pertobatan ini kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa di surga, di dalam Alkitab kami membaca bahwa ketika Engkau menciptakan kami manusia, cukuplah bagimu mengambil segumpal tanah dan membentuk kami. Dan ketika Engkau menghendaki kami ciptaanmu mendapat hidup, cukuplah bagimu menghembuskan sehembusan nafasmu kepadanya. Keberadaan kami tidaklah lebih sekedar segumpal tanah, dan hidup kami pun tidaklah lebih sekedar sehembusan nafasmu belaka. Namun kami ciptaan lemah rapuh ini di dalam Yesus Putramu bahkan Engkau angkat sebagai anak-anak-Mu sendiri. Perkenankanlah dalam semangat permandian kudus kami mengenangkan saudara-saudara kami yang telah berpulang bersatu dalam permandian kudus, tetapi juga mereka yang di dalam kerinduannya selalu mencari Engkau dalam hati. Semoga mereka yang telah mendahului kami
benar kini beristirahat karena belas kasih-Mu dalam ketentraman abadi. Doa ini kami haturkan ke hadapan-Mu demi Yesus Putra-Mu Tuhan kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadat oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku, sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka.
Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada lebih 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak, saudari-saudari terkasih, ketika merenungkan Injil hari ini, saya mengingat-ingat suatu pertanyaan yang diajukan ketika ada MRT mempersiapkan rumah tangga di antara banyak pasangan dari seorang suami istri tentang bedanya menjadi orang tua dan menjadi anak. Dikatakan bahwa sikap orang tua itu selalu berkata demikian. Nak, rumahku ya rumahmu. Maka kapan saja anak itu pulang dari manapun, pulang sekolah dan dari mana saja, dia tidak akan masuk ke rumah tetangga, tetapi ya rumahnya orang tuanya langsung masuk. Tidak perlu basa-basi, langsung buka kulkas, ambil minum dan segala macam. Rumahku ya rumahmu. Inilah sikap orang tua. Sekarang seandainya dibalik, apakah kalian bisa mengatakan kepada orang tuamu berkata, Pah, Mah, Bapak, Ibu, rumahku ya rumahmu. Alangkah bahagianya orang tua yang kemudian bisa menjumpai, bisa memiliki anak yang berkata begitu terhadap orang tuanya. Pah, Mah, Bapak, Ibu, rumahku yang rumahmu. Seperti sikap orang tua terhadap anak. Nah, sikap ini kemudian saya kembangkan bagaimana kita bisa memikirkan seandainya sikap itu juga kita terapkan dalam sikap kita terhadap Bapa di surga. Bapa di surga selalu berkata, apa saja milikku, ya milikmu. Tetapi aneh, ada satu yang kita punya, tetapi Bapa tidak punya. Apa itu? Dosa. Kalau ada anak bisa berkata kepada orang tuanya, rumahku ya rumahmu, Pak. Betapa bahagianya orang tuanya, maka alangkah bahagianya Bapa di surga seandainya anak-anaknya, kita semua itu berani berkata kepada Bapa di surga, Bapa, dosaku kuserahkan padamu dalam semangat pertobatan. Luar biasa. Inilah cerita yang dikatakan di dalam Injil. Maka 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan itu
kalau dibanding-bandingkan memang tidak masuk akal, kalah mendatangkan kegembiraannya dibanding hanya satu orang, tetapi satu orang yang berdosa itu bertobat. Tentu saja yang mau dikatakan bukan banding-bandingan seperti itu, yang mau dikatakan adalah bahwa satu orang, setiap pribadi lepas pribadi sedemikian utuhnya dicintai Tuhan sehingga seolah-olah 99 yang lain itu bisa dikalahkan dibandingkan satu saja yang hilang. Semangat pertobatan inilah yang kiranya ibu bapak saudara-saudara terkasih pantas kita renungkan ketika kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang. Kita mengharap saat terakhir di saat kita diperkenankan menghadap Bapa di surga, kemudian kita bisa menjadi orang yang menyebabkan kegembiraan sukacita di surga karena ada orang berdosa yang bertobat. Maka ibu bapak saudara-saudara terkasih, saya mengajak mari kita merenungkan satu privasi yang kadang-kadang mohon maaf ketika didoakan saya merasa ada baiknya kok diusulkan kalau diubah privasi arwah yang pertama ditulis di dalam buku TPE itu begini. Oleh karena itu sebagai umat beriman yakinlah kami, atau kalimat sebelumnya saja dikatakan begini, oleh karena itu kami yang sering takut akan maut kami yang sering takut akan maut itu dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Saya merasa kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan. Mohon maaf, seandainya boleh saya mengusulkan kata dijanjikan ini sebaiknya dalam pikiran saya diganti dengan kata-kata disediakan. Oleh karena itu kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah disediakan bagi kami. Dalam semangat pertobatan sesuatu yang dijanjikan itu seolah-olah hadiah. Tetapi kalau sesuatu yang disediakan itu seperti kata-kata bapak kepada anaknya, rumahku ya rumahmu. Tidak berkata, kalau kamu nilainya baik, rumahku ya rumahmu, tidak. Nilai jelek, nilai baik, pulang rumahku ya rumahmu. Itulah sikap Bapa. Maka dalam semangat pertobatan kita diajak menyadari sikap Bapa yang menyediakan surganya ini bukan sekedar menjanjikan tetapi menyediakan bagi kita. Dalam semangat ini lalu segala perbuatan baik yang kita lakukan nampaknya bukan pertama-tama merupakan syarat agar masuk surga, tidak, tetapi segala perbuatan baik yang kita lakukan adalah ucapan syukur karena sejak di dunia ini kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Bersatu dengan semangat baptis ini kita lanjutkan Ekaristi Kudus kita. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk mengaturkan doa-doa kita secara khusus bagi mereka yang kita doakan. Bapa yang Maha Kasih, karena mengenal Yesus yang adalah rahmat terbesar dalam hidupnya, segala kebanggaan Rasul Paulus dianggapnya sebagai suatu kerugian dan semuanya ditinggalkan agar bisa tetap bersatu dengan Yesus Putramu. Perkenankan kami juga berdoa bagi para pendahulu kami dalam iman, para pimpinan gereja kami, Bapak Paus, para uskup, dan semua yang telah mendahului kami. Semoga mereka Engkau terima karena kebaikan hatimu dan Engkau terima
berdasar kebesaran hati-Mu di rumah Bapa di surga, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami yang telah berpulang, para pahlawan. Kiranya tiada satupun orang pantas di hadapan-Mu jika Engkau menghitung-hitung dosa. Tetapi kami mempercayakan mereka dalam belas kasih-Mu. Terimalah mereka, ampunilah dosa-dosanya, dan lengkapilah apa yang masih kurang dalam pengabdian mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki kami yang telah berpulang, Bapa yang Maha Kasih, sebagai satu komunitas terkecil dalam bentuk gereja, yaitu keluarga-keluarga, kami terwadahi dalam lingkungan-lingkungan yang Engkau persatukan menjadi satu kumpulan gereja, yaitu paroki, dan kemudian bertumbuh menjadi suatu keuskupan yang semakin besar. Kami percayakan warga paroki kami yang telah berpulang mendahului kami, ampunilah segala dosa-dosanya, dan lengkapilah apa yang masih kurang dalam karya dan amal baik mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga kita masing-masing, mari kita haturkan sejenak dalam hati. Kami percayakan mereka semuanya ke dalam naungan belas kasih-Mu. Ampunilah dosa-dosanya, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya seandainya kami memakai hidup kami ini untuk mengaturkan doa-doa permohonan kami, hidup dan waktu kami pun tak akan mencukupi. Maka satukanlah seluruh doa kami ini di dalam doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu, yang kiranya mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan liturgi Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, sumbangan bagi gereja dapat disalurkan melalui rekening seperti yang tertera di layar. Dan sekarang marilah kita iringi persiapan persembahan dengan menyanyikan lagu Persembahan Hidup. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan.
Mari kita satukan doa kita saudara, agar persembahanmu dan persembahanku serta doa-doa kita semua berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, seputih dan sebulat roti inilah putih dan bulatnya niat kami untuk menghayati dan memahami bahwa Engkau adalah Bapa kami yang selalu menunggu kami pulang seutuhnya dalam semangat pertobatan. Dalam semangat pertobatan itu, terimalah saudari-saudara kami yang kami haturkan dan kami doakan ke hadapan-Mu. Utuhkanlah dan bulatkanlah doa kami dengan persembahan mereka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah disediakannya bagi kami. Oleh karena itu sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi telah tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, serta Santo Yosef suaminya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, mari kita meneguhkan pujian syukur kita di dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi agar kita semua benar-benar menjadi anak-anak Allah. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Segala sesuatu kuanggap rugi karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku, dan hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menjaga, memelihara dan melindungi kami seperti yang dinyatakan oleh Putra-Mu. Bahkan tempat abadi di surga telah disediakannya bagi kami bila kami nanti kembali berpulang menghadap-Mu. Kami mohon, perkenankanlah syukur kami ini kami wujudkan dalam semangat tobat yang terus-menerus, agar kami pun makin berkenan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Ibu Bapak, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga turun berlimpah bagi kita semua dan turun berlimpah-limpah bagi semua saudara yang telah kita doakan dalam Ekaristi ini berkat, perlindungan, pengampunan dan belas kasih Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita telah selesai.
Syukur kepada Allah. Mari kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin.